Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nela Rahmadina. Nama saya Maria Agustino. Nama saya Nurul Madina. Kami dari Universitas Islam Yusuf. Tapi izin wawancara Kak. Kalau boleh tahu, presiden ini tuh lebih ke apa ya Kak? Bidang-bidangnya, kalau PT Sinergi Bintang Cemerlang ini kita bergerak di manufacturing division, itu khususnya di komponen plastik untuk produk-produk seperti elektronik, otomotif. Nah, itu kita fokus untuk produksi part-part yang untuk plastik saja. Secara sejarah sih PT SBCJ, saya singkat SBCJ, sudah berdiri dari 2001 itu, dan sudah sempat pindah lokasi dari yang pertamanya di daerah Sangnya sampai akhirnya sekarang di sini. Ini yang mendirikan ini adalah Bapak Mangmo Sunayatmo beserta kolega-koleganya untuk membangun perusahaan ini bekerjasama dengan beberapa perusahaan lain seperti Takal Bisa Utama, seperti Panasonic, ya secara garis besarnya itu. Tantangannya khususnya kita SDM sih lebih tepatnya SDM, terus dari segi sarana dan prasarananya lingkungan kita, terutama kita mencari lokasi. Lokasi itu kita bisa dibilang bukan di kawasan industri, tapi kan kalau dengan produksi manufacturing ini kita membutuhkan industri yang besar, dan pada saat proses produksinya pasti ada yang namanya takutnya mengganggu lingkungan kita, ada suaranya atau bahannya, kita lebih dari itu. Kemudian yang paling utama adalah dari segi yang tadi saya bilang, dari sumber daya manusia, karena di sini kita fokusnya itu untuk membangun kesejahteraan bersama. Kalau di PT Sinergi ini kita tidak secara requirement, kita tidak mementingkan harus batas pendidikan yang minimalnya seperti apa, terus latar belakangnya seperti apa, kita nggak ngarep situ. Jadi kita membantu, justru di karyawan yang sekarang ini ada yang dasar pendidikannya itu kecil, bahkan sampai tidak ada yang sekolah pun kita angkat ke sini. Cuma kalau dari kita, yang penting prinsipnya adalah mau kerja dan jujur. Intinya kita dua itu. Jadi kita nggak ada yang oh kamu harus ini ya, harus bisa ini. Jadi kita sama-sama belajar dari sini. Kalau kabur aja dulu yang saya pahami ya, itu kan munculnya di media sosial pertama, mungkin yang saya lihat dari Twitter, kemudian berkembang ke TikTok atau Instagram. Sebetulnya kabur aja dulu itu ada pro dan kontranya. Kalau saya pribadi lebih ke pro. Kenapa bisa pro? Itu bisa dilihat dari, untuk saat inilah, masalah dari kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini. Seperti yang tadi contoh dari mbaknya itu, masalah peluang untuk tenaga kerja. Ya, itu. Di sini kita untuk perusahaan besar khususnya ada namanya minimum standar pendidikannya, usia maksimal usia. Itu kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan negeri tetangga ya, negeri tetangga atau luar negeri, itu sangat berbeda. Kenapa? Kalau misalnya di luar negeri itu yang penting ya sama, yang penting intinya mau kerja. Nggak ada yang istilahnya maksimal kerja umur 30 atau 29 itu udah nggak boleh main. Di satu sisi mereka mencari yang fresh graduate, di satu sisi mereka cari yang pengalaman yang nggak bisa ketemu fresh graduate sama pengalaman dari Twitter, kemudian berkembang ke TikTok atau Instagram. Sebetulnya kabur aja dulu itu ada pro dan kontranya. Kalau saya pribadi lebih ke pro. Kenapa bisa pro? Itu bisa dilihat dari, untuk saat inilah, masalah dari kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini. Seperti yang tadi contoh dari mbaknya itu, masalah peluang untuk tenaga kerja. Ya, itu. Di sini kita untuk perusahaan besar khususnya ada namanya minimum standar pendidikannya, usia maksimal usia. Nah, itu kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan dengan
negeri tetangga ya, negeri tetangga atau luar negeri itu sangat berbeda. Kenapa? Kalau misalnya di luar negeri itu yang penting ya sama, yang penting intinya mau kerja. Nggak ada yang istilahnya maksimal kerja umur 30 atau 29 itu udah nggak boleh melamar. Di satu sisi mereka mencari yang fresh graduate, di satu sisi mereka cari yang pengalaman, yang nggak bisa ketemu. Fresh graduate sama pengalaman, itu fresh graduate itu pengalamannya dapat dari kerja itu sendiri. Nah, kerja itu sendiri yang mau kan dia harus belajar secara lapangan melalui kerja itu gitu loh. Jadi kalau saya lebih ke pro. Terus itu baru dari masalah ke bidang pekerjaan, belum di masalah yang lain seperti peraturan-peraturan yang tidak pro masyarakat lah. Kita ambil contoh apa ya? Saya pernah lihat di Twitter kayaknya, orang tua nanti BPJS, anak muda sibuk jadi lapangan kerja. Hal-hal yang dasar itu yang tidak dimudahkan, ditambah statement-statement dari yang saya kutip dari Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri SDM. Kalau Menteri Ketenagakerjaan bilang ya udah nggak apa-apa, keluar aja, keluar negeri, nggak masalah, tapi jangan balik lagi. Nah itu kan statement-statement yang tidak berusaha sama masyarakat gitu loh. Kalau mereka udah tahu, oh ini kendalanya banyak yang anak muda yang lari ke luar negeri, ya dia harus tahu kenapa bisa lari ke luar negeri, termasuk yang salah satu yang terbesar untuk pendapatan negara. Itu kurang nasionalis apa gitu loh. Dari misalnya dari migas, dari itu kan masa keempat ya. Nah itu kan sebetulnya sama-sama untuk negeri juga. Devisa itu kan untuk negeri kan sebetulnya. Kenapa statementnya seperti itu? Kalau dari saya sih agak-agak untuk sekarang ini kurang lah ya untuk masa pemerintahan. Apalagi sekarang lagi isu-isunya di luar hashtag kabut aja dulu, hashtag Indonesia gelap. Indonesia gelap. Kita lihat dari apa ya namanya, indeks saham Indonesia malah turun daripada negara-negara tetangga. Negara-tetangga yang lain kita malah turun. Investor-investor pada lari ke Vietnam, pabrik-pabrik lari ke Vietnam. Kalau melihat dari berita PT Jihong yang di demo tutup, setelah diiakan untuk tutup, mereka malah, para pekerja-pekerja itu malah panik kan. Apalagi ditambah ormas-ormas yang manasin kondisi tersebut. Ya gimana PT Jihong sih nyari memberikan peluang untuk menyaring tenaga kerja, tapi di satu sisi entah ormas atau pemerintahan atau segala macam mempersulit itu gitu loh. Jadi serba salah nih. Di satu sisi yang pemerintah pengen para investor stay, tapi secara kebijakan dan peraturan itu mempersulit. Nggak ada skillnya itu loh. Ya prinsipnya dia harus tahu syaratnya mau ngapain. Saran saya kalau untuk yang berdagang, pertama dia harus cari marketnya, bukan nyari kamu bisa apa, cari marketnya dulu. Apa sih yang orang-orang lagi pengen sekarang, entah di lingkungan teman atau di lingkungan yang lainnya lah, keluarga dan lain-lain. Apa sih yang lagi bisa dijual gitu. Cari-cari informasi lah tentang masalah pendidikan atau peluang-peluang tenaga kerja di luar sana. Itu udah pasti banget, udah basic banget lah. Mungkin itu aja kali dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mas Yuda, dalam waktunya Mas Fandri kedatangan di sini. Makasih waktunya ya Mas Yuda. Iya, makasih juga.